Sobat Bara, berjumpa lagi dengan saya Novara Krisna. Sekarang saya sedang berada di Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Uniknya, desa ini memiliki dua pantai, yaitu pantai bagian timur dan pantai bagian barat. Pantai bagian barat itu ada kafe, potensinya sangat luar biasa. Nah, sekarang ini pantai timur ini, dia potensinya itu hutan bakau. Sekarang saya akan menemui Bendesa Adat Bapak Wayan Merte untuk mengetahui lebih lanjut tentang hutan bakau yang ada di sini. Mari ikut saya. Om Swastiastu, Bro. Om Swastiastu. Yang Novara dari Bali Prawara. Baik, terima kasih Pak Nova. Selamat datang di Pantai Timur. Pantai Timur Kedonganan. Pemirsa, saya sudah bersama Bapak Wayan Merte, Bendesa Adat Kedonganan. Pak, boleh nggak saya tanya-tanya sedikit tentang hutan bakau niki? Silakan, silakan. Karena ada perahu nih, saya boleh coba. Mungkin kita ngobrol-ngobrolnya di perahu, Pak. Gimana? Baik, mari. Oke. Saya kira sambil menikmati keindahan mangrove yang ada di sini. Biar kita tahu mangrove-nya kayak apa sih di sini. Iya. Ayo, ikuti saya. Baik. Biasa sekali ya di sini. Kalau berapa sih luas dari hutan mangrove di sini? Luas hutan mangrove di sini sekitar 1,37 hektar. 1,37 hektar. Nah, terdiri dari paling tidak ada 3 ya jenis mangrove yang ada di sini. Yang pertama adalah Bruguiera namanya, kemudian yang kedua Avicennia, yang ketiga Rhizopora. Ya, jadi itu adalah 3 jenis mangrove yang tumbuh di wilayah Desa Adat Kedonganan ini. Beda-beda ya, kelihatannya sama tapi itu ada 3 jenis ya? Beda, ada 3. Jadi ada yang berbuah bulat, kemudian ada yang panjang seperti itu. Ya, ada yang ada semacam akarnya yang akar tunjang seperti itu. Kalau potensi yang akan dikembangkan sini seperti apa? Iya. Nanti tentu potensi wisata yang ada di sini adalah daya tarik ekosistem mangrove itu sendiri dengan beserta biota laut yang ada di dalamnya. Nah, aktivitas yang bisa kita lakukan saat sekarang ini kan yang pertama tour lah ya, jadi tour the mangrove begitu ya, jadi melihat dan mendapatkan informasi penjelasan tentang mangrove itu seperti apa. Seperti kemudian sekarang ini, Pak ya? Sekarang ini, jadi kita bisa tahu nanti apa sih fungsi ekologis misalnya tentang mangrove. Nanti kita bisa bercerita sana. Samping sightseeing lah, lihat keindahan yang ada di sini. Nah, kemudian yang kedua ada kegiatan yang sudah berlangsung saat sekarang, yaitu memancing. Oh iya. Jadi saya lihat itu ada Bapak yang sedang mancing. Iya. Jadi para penghobi memancing sudah memanfaatkan jasa para nelayan yang ada di sini. Jadi dia sewa jukungnya, kemudian mereka ke laut memancing, ada 2-3 jam, kemudian mereka nikmati, mereka balik kembali. Nah, kita punya 3 kelompok nelayan di sini. 3 kelompok nelayan. Ya, jadi jumlah seluruhnya sekitar 200-an orang lah ya. Itu sekarang sebagian besar mereka adalah anak-anak muda. Oh. Ini COVID ini luar biasa ini. Ya, anak muda sudah mulai. Mereka dulu meninggalkan ini karena mereka asik di hotel, asik di pariwisata. Ya. Begitu pariwisata terjadi masalah karena COVID, mereka kembali. Kemudian mereka menyadari bahwa potensi yang kita punya kok kita tinggalkan. Benar. Dan mereka kembali sekarang untuk kemudian memanfaatkan apa yang mereka punya ini untuk mereka akan kembangkan. Pertama, kegiatan nelayan tradisionalnya. Mereka sekarang turun menjadi nelayan, nangkap ikan untuk konsumsi mereka. Setelah itu mereka melihat keindahan yang luar biasa yang tidak kalah lah dengan tempat yang lain. Loh, kok selama ini saya punya potensi yang bagus begini saya tinggalkan gitu. Kalau dari jalan raya nggak kelihatan soalnya, harus masuk dulu. Masuk dulu ke perumahan, baru ketemu jalan. Betul. Jadi sebenarnya ini dari dulu dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan kami
sebagai lokasi penangkapan ikan yang subur sebenarnya di sini. sekali ya. Selain ikan, di sini ada kerang, ada kepiting, ada udang dan lain sebagainya. Dan di sini ada beberapa aktivitas penangkapan ikan maupun jenis biota laut lain yang secara tradisional mereka punya istilah-istilah khusus. Nanti kalau mau lebih detail tahu, akan lebih bagus kalau datang ke sini akan lebih jelas ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat seperti saya sampaikan tadi, apa yang bisa dikembangkan banyak sekali. Salah satunya sightseeing inilah dulu pertama. Coba lihat ke ujung sana, kita lihat tol Bali Mandara. Luar biasa. Jadi dari sini katakanlah suatu saat ada aktivitas ini luar biasa. Ada pesawat naik turun. Nanti sorenya mangrove sunset. Ya, sunset kita akan lihat. Iya, benar. Gitu. Langkah yang disusun untuk mencapai tujuan tadi ya. Terima kasih. Jadi ada langkah-langkah yang kami harus lakukan terkait dengan cita-cita kami, masyarakat kami untuk menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik wisata eko mangrove gitu ya. Yang pertama begini. Mangrove ini atau hutan ini kan kewenangannya ada di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Tentu pertama langkah yang kami lakukan mohon izin kepada beliau agar bisa kami Desa Adat diberikan kesempatan untuk melakukan pengelolaan terhadap jasa lingkungan. Namanya jasa lingkungan di sini. Nah, jadi jasa lingkungan yang nanti katakanlah diizinkan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup itulah yang kemudian akan kami pergunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kegiatan pariwisata yang di sini. Kemudian yang kedua, tentu kami mempersiapkan sumber daya manusianya. Ini yang paling sulit. Jadi kan masyarakat kami sebagian besar nelayan di sini. Nah, sekarang akan bergerak di bidang pariwisata, akan mengelola sebuah aktivitas wisata. Tentu mereka harus dibekali dulu. Nah, saya juga sudah menelepon Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, mohon izin untuk bertemu dengan beliau, menghadap dengan beliau untuk minta pendampingan tentang langkah-langkah yang kami lakukan. Misalnya, pertama kami akan membentuk Pokdarwis misalnya, kelompok sadar wisata. Nah, kemudian yang kedua, kami harapkan juga dari pemerintah daerah bisa membantu kami nanti di dalam mempersiapkan sarana prasarananya misalnya. Karena bagaimanapun juga kalau kita membangun sebuah destinasi tentu sapras itu sangat dibutuhkan. Jadi toilet, kemudian dan lain sebagainya lah yang dibutuhkan. Nanti tentu kami sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Nah, kemudian dengan perguruan tinggi, kami juga kebetulan saya adalah salah seorang dosen juga di kampus Politeknik Pariwisata Bali. Kami juga sudah berbicara dengan teman-teman di sana untuk mohon bantuan agar bisa diberikan pelatihan-pelatihan di bidang kepariwisataan, misalnya tentang service excellence misalnya. Kemudian berbicara misalnya terkait dengan sabta pesona misalnya, terkait dengan misalnya tata kelola misalnya seperti apa. Nah, inilah langkah-langkah yang kami lakukan. Maka sebagai Desa Adat dengan tanggung jawab yang tidak ringan terkait dengan ini, saya dululah yang memberikan kepada masyarakat kami tentang pariwisata itu seperti apa yang mereka harus lakukan, berapa yang mereka tidak boleh lakukan dan lain sebagainya. Misalnya katakanlah hutan ini, walaupun mereka sehari-hari hidup di sini sebagai nelayan dan mereka ingin mengembangkan pariwisata, tentu mereka tidak bisa sembarangan ujuk-ujuk langsung gitu, enggak. Kita harus taat asas istilahnya. Kita datangi pemerintah, kemudian mohon izin kepada pemerintah, sehingga nanti tugas beliau sebagai pembina masyarakat itu bisa beliau lakukan sebagai pemerintah. Jadi seperti itulah hal-hal yang kami lakukan. Nah, yang paling nyata kami lakukan karena ini basisnya adalah ekologi. Jadi nelayan kami sudah kami minta yang pertama untuk setiap hari membersihkan wilayah ini dari sampah plastik, dan itu sudah mereka lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan konservasi dengan menanam mangrove. Ya, menanam mangrove.
kami seminggu yang lalu sudah melakukan penanaman sekitar 2.500 mangrove dengan hanya 2 jenis pada waktu itu, melibatkan kelompok nelayan, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk mahasiswa Udayana yang kebetulan lagi KKN di sini. Ya. Kemudian juga teman-teman, kebetulan Pak Dr. Kastawan, teman dan sahabat kami, dan beliau kebetulan juga menjadi tim ahlinya Pak Gubernur. Kami titipkan juga kepada beliau tentang rencana yang kami buat ini, karena program Bapak Gubernur Satkertih Loka Bali itu ini adalah implementasi khususnya terkait dengan Wana Kertih, ya. Jadi seperti itulah yang kami sedang atur. Last but not least, apa nih Pak harapan ke depan? Nih. Ya, tentu kami sebagai warga Krama Desa Adat Kedonganan berharap bahwa pariwisata di Pantai Timur ini betul-betul bisa terwujud, sehingga masyarakat kami yang ada di Pantai Timur bisa seimbang dengan masyarakat kami yang ada di Pantai Barat. Itu harapan kami. Nah, tentu untuk bisa mewujudkan harapan itu, kami tentu banyak mohon bantuan ini, terutama yang pertama buat pemerintah lah. Pasti. Jadi khususnya Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yang kami pahami bahwa beliaulah yang punya kewenangan untuk hutan ini. Nah, jadi kami nanti mohon kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu untuk kami bisa diberikan kesempatan lah untuk mengelola jasa lingkungan yang ada di hutan ini, dan kami sudah berkomitmen bahwa pengelolaan hutan ini sebagai daya tarik wisata, konsepnya kami adalah berbasis lingkungan lah. Jadi eco mangrove. Jadi yang maknanya adalah kami benar-benar akan mengembangkan pariwisata dengan menjaga kelestarian mangrove ini sebagai daya tarik. Jadi oleh karena itu tentu menjadi tanggung jawab moral bagi kami untuk bisa melakukan apa yang kami janjikan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, buat masyarakat kami yang ada di Kedonganan, terutama 3 kelompok nelayan yang ada, yang selama ini telah memanfaatkan mangrove ini untuk mencari atau mencari ikan atau untuk support kehidupan mereka. Tolong dijaga mangrove ini, karena dengan menjaga kelestariannya justru kita mendapatkan kesejahteraan dari itu. Apalagi nanti kalau pariwisatanya benar berkembang. Jadi hanya dengan menjaga kelestarian, maka kemudian pariwisata akan bisa berkembang dan wisatawan bisa menghargai upaya yang kita bisa lakukan. Jadi oleh karena itu 3 kelompok nelayan. Segarayu yang pertama, kelompok nelayan. Kemudian yang kedua adalah Wana Segara Kertih. Ya, dan satu lagi Ulam Sari. Jadi ketiga kelompok nelayan ini, mari kita bersama-sama menjadi satu kesatuan dan bersama-sama melangkah untuk mengembangkan pariwisata di sini. Jangan bersaing dalam pemahaman untuk saling mendahului, tetapi biarkanlah Desa Adat sebagai lembaga yang mengayomi untuk kemudian nanti secara bersama-sama kita kembangkan pariwisata yang bisa ada di sini. Pertama, mari kita jaga kelestariannya. Tolong sampah-sampah plastik terutama dibersihkan, kemudian lakukan konservasi, kemudian lindungi semua biota laut yang ada di sini, terutama kerang yang sangat bagus ini. Jangan sampai masyarakat, terutama masyarakat luar, mengambil kerang dengan cara-cara yang tidak berkelanjutan. Harusnya mengambil terlalu banyak kemudian merusak. Jangan sampai seperti itu. Tolong ini diawasi dengan baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami juga berharap, tadinya pemerintah di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tetapi pemerintah lewat Dinas Pariwisata. Nah, kami mohon bantuan untuk bisa memberikan pembinaan lah kepada masyarakat kami sebagai pelaku, karena model pariwisata yang kami kembangkan ini berbasis lingkungan dan masyarakat lokal atau community based tourism. Tentu kami berharap agar pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata bisa memberikan pembinaan kepada kita.
Kemudian teman-teman saya yang ada di kampus juga kami akan mohon bantuan, tidak henti-hentinya kami mohon pembinaan juga terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena kampuslah yang banyak memiliki resources untuk itu, termasuk melakukan riset-riset pengembangan kira-kira apa daya tarik yang bisa dikembangkan di sini, bagaimana mengelola kawasan ini, bagaimana memasarkan dengan atau mempromosikan dengan cara-cara yang dipakai oleh anak-anak muda atau kaum milenial sekarang, digital marketing, digital promotion dan lain sebagainya. Jadi itulah harapan kami, dan kami di Desa Adat akan secara terus-menerus melakukan pembinaan kepada masyarakat kami, dan secara bersama-sama akan melakukan apa yang kami konsepkan secara konsisten, sehingga apa yang menjadi cita-cita pengembangan pariwisata di sini untuk kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai. Ya. Mungkin itu yang luar biasa, Pak. Pengalaman saya hari ini menyusuri hutan bakau juga di bawah jalan tol Bali Mandara. Pas hutan bakau tuh saya ingat kalau di Vietnam tuh di Halong Bay, Pak. Halong Bay, betul. Mirip banget. Malah mungkin lebih bagus di sini, Pak ya. Mudah-mudahan nanti. Terima kasih Mas Nova dan tim. Terima kasih ya sudah bisa berkunjung. Mudah-mudahan nanti ke depan kawasan ini betul-betul bisa menjadi satu kawasan wisata yang bisa mempertahankan kelestarian lingkungan dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat lokalnya. Sekali lagi terima kasih. Mohon bantuan untuk bisa menyampaikan kepada publik hal-hal baik yang ada di sini. Terima kasih Mas Nova, terima kasih tim. Sobat Bara, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Juru Bendesa Adat Kedonganan. Sampai jumpa lagi di acara Bara berikutnya. Sampai jumpa. Om Santi. Sukses.